Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi pada pertemuan 11A. Kali ini kita akan membahas tentang arah garis tinggi matahari. Spread light, common share, sehingga sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu yang disebut dengan segitiga paralak. Segitiga paralak adalah segitiga polar di bumi dengan titik pusat dengan titik-titik sudutnya sebagai berikut. TD tempat duga penilik, PB proyeksi bumiawi matahari, dan KT kutub bumi. Ini bulatan bumi yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang TD, kemudian KT, TD KT adalah 90 derajat min L, dan KTPB atau PBKT adalah 90 min Z, sedang TDPB adalah 90 derajat min TH. Ya, yang kita perlu pahami ini dulu, bahwa segitiga polar di bumi yang kita jelaskan minggu lalu sebelumnya adalah seperti ini. Ini pada lintang dan syawal senama. Sedang di mana sudut TD sama dengan sudut T, sudut KT sama dengan sudut P atau jam barat T asimut. Ini pada lintang dan syawal senama. Yang berikutnya, jika lintang dan syawal senama, gambarnya mirip, hanya berbeda lintang dan syawal tidak senama. Ya, ini lintang dan syawalnya tidak senama. Yang sebelah kiri lintang dan syawal senama. Yang sebelah kanan jika lintang dan syawal senama. Lintangnya, ini syawalnya. Sehingga ini senama, ini tidak senama. Ya. Kita lanjutkan. Titik tinggi yang disebut tinggi adalah titik potong antar lingkaran besar yang menghubungkan tempat duga dan proyeksi bumiawi dengan jajar tinggi. Kita gambarkan seperti ini. Ini PB, tempat titik tinggi. Kemudian TD.
VB, TT, TD. Ini tempat titik tinggi. Kemudian dari PB ke tempat tinggi sama dengan 90 min TS. Dari PB ke TD adalah 90 min TH. Jadi PB ke tempat tinggi, titik tinggi adalah 90 min TS. Sedang PB ke TD adalah 90 derajat min TH. Ya, garis ini merupakan arah garis tinggi melintang dari garis T atau asimut. Garis PB TT TD adalah garis semut, jadi ini melintang dari garis T adalah arah garis tinggi. Ini yang ke arah bawah, ini yang ke arah atas. Arah HGT adalah dua arah. Arah TTPB arah asimut benda angkasa yang bersangkutan asimut atau T. Kemudian AGT arah garis tinggi sama dengan T ditambah 90 dan dikurangi 90 atau BS ditambah 90 dan BS dikurangi 90. Jadi ada dua angka yang ke atas ini berarti T dikurangi 90, yang ke bawah adalah T ditambah 90. Arah garis tinggi, ialah sebuah garis yang ditarik melalui titik tinggi dan tegak lurus pada arah asimut sebagai pengganti sebagian dari busur jada tinggi yang bersangkutan. Melukis sebuah lengkung tinggi pada peta lintang bertumbuh bukanlah suatu hal yang mudah, maka diadakan penyederhanaan. Bila dari TD ditarik sebuah garis dengan arah asimut, maka garis tadi akan menuju PB dan melalui titik tinggi. Jadi proyeksi bumiawi dan melalui titik tinggi. Jika jarak antara titik tinggi dan tempat duga di bumi diketahui, maka tempat titik tinggi dapat ditentukan. Lalu dari titik tinggi dapat ditarik sebuah arah garis tinggi yang tegak lurus asimut. Dengan demikian lengkung tinggi tidak usah lagi dilukiskan. Ya, demikian cukup dengan menarik arah asimut dari TD dan membuat arah garis tinggi. Dari titik tinggi, arah garis tinggi inilah yang merupakan kedudukan posisi kapal. Jadi kapal berada di arah garis tinggi. Jika satu arah garis tinggi belum diketahui. Jadi posisi kapal diketahui jika ada dua arah garis tinggi. Bisa dengan menggunakan benda, kalau matahari berarti arah garis tinggi dengan digeserkan. Karena matahari bisa hanya kelihatan matahari aja. Mungkin bisa dikombinasikan dengan bulan jika siang hari bulan kelihatan. Biasanya di tanggal-tanggal tua bulannya bisa kelihatan waktu siang. Jadi nanti kita akan pertemuan berikutnya akan kita bahas menentukan posisi
dengan arah garis tinggi matahari dengan geseran. Jadi arah garis tinggi itu semacam garis baringan pada baringan dengan benda darat. Baringan benda darat ada baringan sejati. Itu serupa dengan arah garis tinggi. Baik, kita berikan contoh menghitung pada pukul 8 tanggal 20 September 2016 kapal latih KMP Ga6 berada pada posisi 25 derajat 45,5 menit selatan, 152 derajat 30,5 menit timur. Pada saat dilakukan penelitian terhadap matahari, dari hasil pengukuran perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. Ini kita udah dihitung, ada hasilnya. Asimutnya adalah selatan 80 derajat timur atau baringan sejati 100 derajat. Kemudian tinggi pusat sejati 35 derajat 22,8. Tinggi hitung matahari adalah 35 derajat 21,3. Diminta hitunglah beda tinggi dan arah garis tinggi dan gambarlah arah garis tinggi. Maka jawab pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sebagai jawab pertama adalah buatlah tabel sebagai berikut. TS, TH. P adalah TS min TH. P kecil adalah beda tinggi. Sedang P yang besar yang telah kita bahas sebelumnya adalah sudut jam barat. Jadi ini P kecil, P huruf kecil adalah beda tinggi. Kemudian kita masukkan TS-nya 35 derajat 22,8 menit. Kemudian tinggi hitungnya 35 derajat 21,3 menit. Kemudian kita cari P sama dengan TS min TH. Ketemu 1,5. Berarti plus. Karena tidak diberi tanda. Kalau dari besar dikurangi kecil berarti plus. Kalau kecil dikurangi besar berarti minus. Kalau minus perlu sebelum angka 1,5 dikasih tanda minus. Kemudian carilah AGT, arah garis tinggi, yaitu BS plus 90 derajat sama dengan 100 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 10, dan 100 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 190. Jadi BS arahnya ada dua, yaitu 10 dan 190. Ini jika kita gambar di peta. Tapi kalau ujian nanti tentu kalian tidak mungkin membawa peta satu-satu. Jadi pakai kertas biasa, maka cara gambarnya adalah dengan menggambar T-nya. Kalau ini BS yang untuk di kertas biasa kita gambar T lebih mudah. Selatan 80 derajat timur. Naruh busur derajatnya lebih mudah. Kemudian selatan 80 derajat timur dikurangi 90 derajat sama dengan utara 10 derajat timur. Dan selatan 80 derajat timur ditambah 90 derajat ketemu 9, ketemu selatan 10 derajat barat. Jadi kalau gambar di peta, di kertas biasa lebih mudah dengan cara gambar T-nya. Kalau di peta, kita gambar di peta berarti menggunakan mawar pedoman. Karena mawar pedoman menunjuk dari 0 sampai 359. Sedang kalau menggunakan busur derajat hanya 0 sampai 180. Ya demikian, lanjut. Menggambar AGT di kertas biasa, konstruksi adalah sebagai berikut.
Buatlah ukuran pada lintang 25 derajat 45,5 menit dengan skala 1 cm sama dengan setengah mil. 1 cm menggambarkan setengah mil jarak sesungguhnya. Ya. Ini membuat skalanya seperti ini. Skala 1 cm sama dengan setengah mil. Tapi bagaimana cara menggambar? Ini nanti akan kita jelaskan berikutnya. Berikutnya setelah ada skala, kita membuat salib sumbu. Ya, bikin salib sumbu tentu dengan garis yang lurus. Sebaiknya menggunakan bantuan penggaris dengan busur derajat. Kita bagaimana cara membuat skala ini adalah sebagai berikut. Kalau tentu digunakan di peta, kita tidak perlu membuat salib sumbu atau membuat skala. Kita melihat di ini tanpa menggunakan ini dengan menggunakan skala dulu. Dan kalau di peta tanpa menggunakan skala, tanpa membuat salib sumbu. Ini jadi di kertas biasa. Cara membuatnya adalah, cara membuat skala adalah berikut. Buatlah garis lurus mendatar dengan penggaris. Ya, bikin garis lurus, kemudian letakkan busur derajat pada garis tersebut. Berikutnya, gambarlah sudut 25 derajat 45,5 menit. Pada dengan busur derajat kita memberi tanda. Ini berasal dari lintang. Kemudian tadi titik di sini. Tentu gambar 25 derajat 45 menit susah, kita gambar 26 menit. Kalau lebih dari 30 berarti dibulatkan ke atas. Kalau kurang berarti ke bawah. Ini adalah sudut 30 derajat, di 26 derajat sebenarnya kita gambar. Kemudian ini sudutnya tadi. Ya. Belilah tanda pada setiap jarak 1 cm dan mulailah dengan angka 0. Jadi kita kasih titik pada 0. Kemudian kita kasih angka 0. Kemudian titik 1 cm berikutnya kita tulis setengah. 1 cm berikutnya kita tulis 1. 1,5, 2, kemudian 2,5, 3. Ya, kita sudah bikin titik-titik ini. Baik, kita lanjutkan. Buatlah garis tegak lurus pada titik-titik tersebut. Dan titik 0,5 seterusnya sampai titik 3. Pertama, letakkan busur derajat demikian sehingga garis tengahnya lurus dengan garis delta bujur. Ya, lurus dengan delta bujur. Garis titik pusat di sini ini menunjukkan yang ujung sini di 90 derajat. Kemudian tarik garis dari sini ke atas. Kemudian di atas kita beri nomor seperti nomor yang di bawah.
Ya, kemudian kita geser, kemudian kita garis juga, kasih angka 2. Jadi yang untuk miring adalah untuk mengukur haluan dan mengukur delta lintang, sedang yang mendatar untuk mengukur delta bujur. Jadi yang miring ini untuk mengukur delta lintang, selain itu untuk haluan. Haluan pada lintang ini. Kemudian kita lanjutkan memberi garis ini sampai di angka 3 ini. Kita lakukan seperti tadi, yang kita garis langsung seperti ini. Jadi kita tentu ini dengan bantuan busur derajat. Ya, kita mempunyai skala untuk lintang dan haluan, delta lintang dan haluan, skala untuk delta bujur. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita nomor 7, gambarlah T 80 derajat timur. Nah, itu kalau angka ini lebih mudah nulis 80 derajat timur karena di kertas, kecuali di peta. Karena kita busur derajat tinggal menaruh di sini nolnya di bawah. Caranya kita gambar menggunakan busur derajat seperti ini. Kemudian kita beri tanda pada selatan 80 timur. Di selatan 80, cari angka 80, kemudian diberi tanda 80 ya. Berarti ini adalah selatan 80 timur. T selatan 80 timur. Jadi untuk gambar di kertas lebih mudah ini. Sedang di peta kita dapat menggunakan mawar pedoman di peta. Jadi kita sudah memulai T. T-nya boleh digambar dari menembus ini, sumbu ini, nembus ini boleh. Gambar. Setelah itu kita gambar P1,5 derajat. Ukurlah jarak 1,5 menit. Jadi ukurlah jarak dengan jangka 1,5 menit. Ya, kemudian ini diukur pada sisi miring. Ya, kita ukur pada sisi miring. Kemudian hasil ukuran kita jangkakan dari pusat ke arah T. Ya, ini. Kemudian setelah itu kita beri jarak, ya, merupakan kita beri tanda bahwa ini adalah titik tinggi, kemudian jaraknya 1,5 mil. Karena positif berarti sesuai T-nya. Jika negatif maka arah kebalikan dari T. Karena ini positif 1,5 searah dengan T. Kemudian ini titik tinggi, kita kasih tanda. Ya. Setelah itu selanjutnya gambarlah kita pada titik tinggi, pada TT. Pada titik tinggi ini gambar AGT, yaitu ini P-nya 1,5 berarti ini melintang sini. Sebaiknya kita lihat bagaimana caranya, yaitu letakkan busur derajat sebagai berikut. Ya, letakkan busur derajat. Setelah itu kita tarik garis di dasar busur derajat, garis tegak lurus dengan T. Ya, ini adalah AGT, yang ke atas 10 derajat, yang ke bawah 190 derajat.
Jadi yang ke atas utara 10 derajat timur, yang ke bawah selatan 10 derajat barat. Ya, demikian untuk gambar arah garis tinggi. Dan hasil akhirnya seperti berikut. Ini hasil akhirnya, kita gambar seperti ini. Hasilnya seperti ini untuk hasil berikut. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang pertama, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya, pada tanggal 21 Januari 2016, kapal berada pada posisi 6 derajat 30,5, 106 derajat 25,6 menit timur. Pada smartboard menunjukkan pukul 8, 3 menit 2 detik waktu Indonesia Barat. Diukur tinggi matahari tepi bawah 29 derajat 17,5. Diketahui koreksi indeks 2 menit, koreksi kaca berwarna 3 menit, tinggi mata bernilai 6 meter. Ini pernah kita bahas sampai mencari P ada di pertemuan sebelumnya. Pertemuan 10, ini kita udah bahas sampai ke temu P. Jadi kita yang pertemuan 10 hanya membahas yang mencari TH, sebelumnya mencari TS, sebelumnya yang pertemuan 5 mencari L, pertemuan 5 berarti ini pertemuan berikutnya. Kita mencari ini tinggi hitung, pertemuan 9. Ya, kita sudah sampai mencari P. Kalau tidak paham, balik ke belakang mempelajari sampai paham. Dari pertemuan 4, 5, 6, 9, 10. Ya, kita carilah A, yaitu tangan lintang dibagi tangan P. Tangan 6 derajat 30,5 menit dibagi tangan 61 derajat 9 timur. Untuk timurnya tidak perlu ditulis, sama dengan 0,06. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu carilah B, tangan syawal dibagi sin P. Ketemu tangan 17 derajat 35 menit dibagi sin 61 derajat 9 menit sama dengan 0,36 dan masukkan ke dalam tabel. Setelah itu carilah C. C, jika lintang dan syawal sama, P lebih besar dari A dan P kurang dari 90, maka C sama dengan B min A dan T lancip. Ya, T lancip sehingga ketemunya 73 derajat 24,1 menit timur. Kemudian dibulatkan saja jadi 73 derajat selatan, 73 derajat timur, atau kalau dalam arah sebenarnya baringan sejati adalah 107 derajat. Kemudian AGT, carilah AGT yaitu BS dikurangi 90 dan BS ditambah 90. Jadi ketemu 27 derajat dan 197 derajat. Baik, kita gambar AGT di kertas biasa dengan skala pada lintang 6 derajat 35 menit selatan. Kemudian skala 1 cm berbanding 1 mil. 1 cm menggambarkan 1 mil jarak sesungguhnya di bumi. Jadi skalanya kita buat seperti ini.
Ya, kemudian kita bikin salib sumbu. Kita bikin salib sumbu seperti ini. Ya, setelah itu sebelum kita lanjut, kita jelaskan bagaimana cara membuat skala di kertas 6 derajat 30,5. Cara membuat skala adalah sebagai berikut. Buatlah garis lurus mendatar dengan penggaris. Kemudian letakkan busur derajat ya, derajat demikian. Kemudian pada tanda 6 derajat 30 tentu sulit kita gambar di 7 derajat. Tentu gambarnya sulit sekali, dan ini bisa digambarkan saja dengan satu garis lurus. Ini untuk menjelaskan, jadi sebetulnya delta lintang sama dengan delta bujur sama, karena di lintang menengah 6 derajat. Jadi di lintang menengah kita bisa menggambarkan satu garis lurus saja. Tapi ini untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sebenarnya jika bukan di lintang menengah. Setelah itu berilah tanda setiap jarak 1 cm. Jadi setiap jarak 1 cm kita beri tanda. Ini 0, dari 0 sampai dengan 9. Yang miring untuk delta lintang, untuk asimut, untuk haluan. Yang mendatar hanya untuk delta bujur. Jadi kita mengukur asimut, delta lintang, haluan dengan yang miring. Kemudian buatlah garis tegak lurus. Ya. Kemudian kita kasih angka. Ya, kita geser terus ke kanan sampai angka 1. Tentu angka 1, 2 biasanya kalau kita gambar ini sudah menempel. Nah, kelihatan renggang di 3. Jadi dasarnya ini kita memang mendekati antara delta lintang delta bujur sama. Kemudian kita lanjutkan memberi yang pada skala lintang. Ya, dengan dengan busur derajat digeser ke kiri sampai semua dikasih penomoran. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita kembali ke salib sumbu di depan. Kita gambar adalah gambar T 120 dengan busur kita letakkan demikian. Kita tulis selatan 80 timur. Selatan 80 timur kita kasih tanda selatan 80 timur. Ya. Ini adalah T-nya atau 120. Tapi di kertas tadi lebih mudah kita gambar seperti ini. Ya. Kemudian kita gambar P 7,5 karena positif searah dengan T-nya. Jadi kita jangkakan, ukur jangka sebanyak 7,5 cm, 7,5 skala miring. Kemudian kita jangkakan dari pusat, ya. Kita jangkakan dari pusat sejauh 7,5 skala. Kemudian kita beri tanda
pada jarak 7,5 ini ditulis titik tinggi. Kemudian kita titik tinggi sudah miliki, maka gambar AGT adalah melintang dari P. Nah, kita melintang P, kita caranya letakkan busur derajat sebagai berikut. Ya, kemudian ditarik garis ke atas. Yang ke atas adalah 17, yang ke bawah 197. Ya, tadi 120. Ya, demikian untuk gambar AGT. Carilah A, tangan lintang di tangan P, sama dengan tangan 57 derajat 56,5 dibagi tangan 30 derajat 4,9 menit, sama dengan 1,8. Dan masukkan dalam tabel. Kemudian carilah suku daftar B, yaitu tangan syawal dibagi sin P, tangan 4 derajat 50,1 menit dibagi sin 30 derajat 4,9 menit sama dengan 0,13, dan masukkan ke dalam tabel. Kemudian karena lintang dan syawal terletak senama, maka C sama dengan B plus A dan T tumpul. Kita cari T.
maka T-nya sama dengan selatan 135 derajat 41,5 menit timur, atau kita bulatkan menjadi 136 derajat timur, atau BS sama dengan 44 derajat. Kemudian AGT sama dengan BS ditambah 90 atau BS dikurang 90 dan BS ditambah 90. Jadi ketemu sama dengan 314 dan 134. Ya, kita sudah ketemu AGT secara hitungan baik, kemudian kita akan gambar. Yang pertama, menggambar AGT di kertas biasa, konstruksi. Buatlah ukuran pada lintang 57 derajat 56,5 sesuai dengan lintang tegaknya. 1 cm sama dengan setengah mil. 1 cm menggambarkan setengah mil jarak sesungguhnya. Buatlah salib sumbu. Ya. Skalanya seperti ini. Setelah bikin skala, maka kita bikin salib sumbu. Tapi sebelum melanjutkan pekerjaan, kita jelaskan dulu bagaimana cara membuat skala pada lintang 57 derajat 56,5 menit selatan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Buatlah garis lurus mendatar dengan penggaris. Kemudian letakkan busur derajat pada garis tersebut. Kemudian gambarlah 57, 56,5, atau lebih mudahnya kita gambar di 58 derajat. Kemudian kita garis lurus. Yang mendatar adalah untuk delta bujur, yang miring, garis miring untuk lintang, untuk haluan, untuk syawal, untuk asimut. Ya, ini kita sudah bikin. Kemudian kita bikin skala. Kemudian kita beri angka dari 0 sampai ke kanan sampai angka yang kita inginkan. Ya, mulai dari 0 ke kanan setiap jarak 1 cm. Kita kasih angka. Kasih jarak setiap 1 titik ada setengah senti. Jadi kita cukup mulai 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, setelah itu kita membuat skala pada delta lintang. Ya, bulat garis tegak, cara meletakkan busur derajat pada titik yang setengah. Ya. Taruh ke atas, kemudian geser ke kanan. Ya, kemudian garis ke atas. Demikian seterusnya sampai 5 mil. Ya, ini langsung kita sudah mempunyai skala miring sama dengan skala mendatar atau delta lintang dan delta bujur. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah kembali ke depan lagi. Bagaimana kita sudah mempunyai salib sumbu dan skala lintang.
skala untuk gambar, yaitu skala petanya. Buatlah gambar T selatan 136 timur atau 44 derajat. Bisa demikian, kita kasih titik pada dari selatan ke arah utara atau ke arah timur. Gambarlah P minus 4,5. Karena minus berarti arahnya berlawanan dengan T-nya. Kalau plus ke atas, minus berarti ke bawah. Ini kita gambar. Jaraknya 4,5 mil. Kemudian ukurkan 4,5 mil dari pusat ke arah berlawanan dari T-nya. Lihat tanda dengan titik dan disebut sebagai titik tinggi. Jaraknya minus 4,5. Sekali lagi, kalau plus berarti ke arah ini. Minus berarti sebaliknya. Kemudian, maka gambar pada titik tinggi, kemudian gambar AGT pada titik tinggi. Melintang, letakkan busur derajat, demikian. Ya. Kemudian, ini harus tepat di tengah-tengah dari busur derajat, di sini tepat dari angka 90 derajat. Kemudian tarik garis di dasar busur derajat, yang atas kita sebut AGT 324, yang bawah AGT 144. Ya, maka hasil akhirnya sedemikian. Ya, kita sudah selesai menggambar AGT. Posisi kita ada di garis AGT. Di mana? Tentu belum bisa ditentukan karena posisi adalah pertemuan dua GT, seperti baringan di benda di bumi. Persilangan dari dua AGT adalah titik persilangan adalah posisi, sama dengan AGT juga. Demikian juga berarti bisa dengan baringan geseran. Matahari dibaring 2 kali dengan saat yang berbeda. Kalau bedanya terlalu dekat, maka gambarnya susah. Minimal 2 jam atau bahkan lebih baru bisa digambar. Demikian